berbicara dengan orang tua, kemudian yang berbicara juga kan komite bukan sekolah. Saya tidak mengikuti ya. Oh, tidak mengikuti? Tidak keluar. Saya sudah menyelesaikan program sekolah, sudah menyelesaikan persiapan tetap muka PTN sudah. Yang itu adalah komite. Diduga harus bayar sumbangan pembangunan masjid, Komite Seman 1 Ngamprah memberatkan sejumlah orang tua siswa. Bandung Barat, tabloid pilarpost.com, pembangunan masjid sekolah Seman 1 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, KBB, menjadi persoalan oleh sejumlah orang tua siswa. Mereka mengeluh karena ketentuan yang mengharuskan membayar dalam nominal tertentu. Kebetulan ada keluhan, jadi mewajibkan sumbangan masjid. Sumbangan masjid? Sumbangan masjid kan kadang nama saridona. Mohon. Iya, dibatas kita sekolah minimal. Kadang bikin suatu pernyataan, cintai masjid mas saridona, gitu. Kamu tidak ada saridona marido, mereka dan masjid marido. Mohon. Masyarakatnya asal beberapa kok dibatas, gitu. Dibatas itu setengah, gitu. Kalau kita aduh ke saya, cinta ayah rekanan, cinta aja, gitu. Sama satu apa kalau bisa mah gitu jangan dibatas, ya pada dia akan takut nanti disangkakan bukan yang masih tapi dibatas semua dan masyarakat yang sekolah di situ merasa terbebani, pengen tuh. Ya, pada dasarnya itu seharusnya pihak sekolah mengerti dengan keadaan situasi ekonomi warga masyarakat saat ini seperti apa. Jangan mempunyai kebijakan yang mementingkan untuk membangun masjid, tapi menyusahkan orang tua, jadi beban, gitu. Yang namanya sumbangan itu ya seridonya, seikhlasnya, tidak dipatok, gitu loh. Nah, kalau ini kan dipatok, kita dapat bahasa dalam suratnya aja itu dipatok itu, jadi diharuskan, diwajibkan. Nah, apakah itu disebut sumbangan? Nah, kita harus pahami dari kata-kata itu juga, gitu. Dengan nominal 1.500.000 ini, itu kan cukup besar untuk sumbangan. Nah, ini Pak yang harus dipahami oleh pihak komite maupun pihak sekolah, gitu. Nah, seharusnya lebih bijak lagi komite dengan angka sebesar itu di zaman seperti ini, di zaman masa pandemi ya. Ya, harapan saya ke depannya lebih bijak lagi lah untuk komite dan pihak sekolah, jangan ada nih yang namanya sumbangan itu dipatok seperti itu Pak. Nah, kalau seperti itu kan seolah-olah kan kita memaksa, seolah-olah dia itu memaksa gitu Pak. Nah, jadi kita itu jadi tadinya ikhlas, ya jadi nggak ikhlas kita melakukan sumbangan. Nah, itu Pak yang harus digarisbawahi dan juga ya mulai ada kebijakan lah dari pihak komite dan pihak sekolah. Terima kasih Pak. Di hari yang sama, tim investigasi tabloid pilarpost.com mendatangi pihak sekolah untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab guna menyajikan pemberitaan yang berimbang. Dan tim investigasi pun bertemu dengan humas beserta kepala sekolah Seman 1 Ngamprah. Ya, mohon izin klarifikasi Pak tentang adanya terkait yang tadi barusan saya jelaskan Pak, terkait adanya pematokan biaya per siswa nih 1.500.000 untuk pembangunan masjid.
Nah, ya kita tahu bahwasanya Pak, untuk pembangunan fisik itu ikhlas Pak, seikhlasnya. Nah, ini kenapa dipatok Pak? Alasan dari pihak sekolah bagaimana Pak? Sebetulnya bukan pematokan ya. Jadi pembangun yang namanya sumbangan itu pasti tidak terikat jumlahnya, tidak terikat waktunya. Itu yang jelas patokan dari sumbangan. Kemudian kami sudah menghitung berapa biaya untuk pembangunan masjid tersebut. Kemudian dengan melihat jumlah siswa kelas berapa, maka kalau kita ambil rata-rata, sebetulnya angka itu bukan berarti harus seperti itu, karena kami juga sangat mengerti kondisi orang tua apalagi dalam masa seperti ini. Nah, tapi dengan adanya kita bicara dengan orang tua, kemudian yang berbicara juga kan komite bukan sekolah. Jadi dari orang tua untuk orang tua, tentu saja orang tua juga harus punya sedikit patokan lah. Kalau saya mau menyumbang berapa pantasnya, gitu kan? Kalau sehingga angka itu sebetulnya bukan harus seperti itu. Jadi lebih kepada menggugah saja bahwa memang kita butuh dana yang lumayan untuk pembangunan masjid tersebut. Kalau mereka tidak mampu ya tidak apa-apa dan tidak ada kaitannya dengan nanti kalau tidak bayar kemudian nanti akan dipersulit atau gimana, kan kekhawatiran orang tua seperti itu gitu ya. Sebetulnya tidak seperti itu juga. Karenanya orang tua dikumpulkan kemudian dibicarakan itu maksudnya seperti itu agar klarifikasinya lebih jelas. Jadi untuk pembangunan itu juga kan ada ketentuannya dari pemerintah. Peruntukannya sudah sangat jelas dan terutama kan kaitkan dengan pembelajaran, bukan kebutuhan yang lain. Nah, sementara dengan dana yang ada baik dari pemerintah maupun program-program yang dari pemerintah ini belum bisa menyentuh pada pembangunan masjid. Jadi oleh itu kami juga berbicara dengan orang tua ya seperti itu, agar nanti perimbangan. Gitu. Soalnya kalau kebutuhan ini juga tidak kita sikapi, gitu ya, maka juga ini kan tidak akan tercapai juga untuk karena untuk masjid yang sekecil itu dengan jumlah siswa yang agak lumayan banyak, kedepannya seperti apa? Seperti itu mungkin. Yang kita kan sebetulnya kebutuhan pokok itu jelas kelas ya, sampai tadi juga kita jumlah kelas juga masih kurang gitu ya. Nah sementara ini yang kita ajukan pada pemerintah. Gitu ya. Nah kan untuk kebutuhan yang sifatnya kebutuhan lain ini kan kerohanian juga harus kita bina. Gitu. Sementara untuk pembangunan itu jelas dari pihak pemerintah juga belum ada gitu, untuk pembangunan seperti ini. Iya. Kenapa harus ada penandatanganan? Penandatanganan itu justru untuk meyakinkan bahwa sumbangan ini memang benar-benar ikhlas gitu. Karena jangan sampai ada pernyataan ada unsur pemaksaan. Kalau mereka ikhlas silakan tanda tangan, kalau tidak ya berarti tidak gitu kan. Jadi pemberian itu harus tercatat dan tertulis gitu ya. Memang mungkin akan ada persepsi bahwa kalau menandatangani pada akhirnya ada paksaan gitu. Nah, sebetulnya justru dengan adanya pernyataan ini untuk menunjukkan bahwa memang kami memintanya dengan sesuai dengan keikhlasan mereka. Ikhlasnya berapa gitu. Mereka tulis di situ, dinyatakan secara tertulis. Dan memang itu ketentuan dari pemerintah juga gitu. Bahwa memang untuk permohonan permintaan dari orang tua harus atas seizin atau keinginan dari orang tua sendiri, dan itu dinyatakan secara tertulis. Isinya kan pernyataan bahwa siap untuk menyumbang sebesar berapa. Artinya kedua belah pihak gitu. Karena ini kan dikelola juga oleh pihak komite. Memang draftnya itu kami menyiapkan itu agar nanti ada kesamaan pernyataan. Ya, draft itu kan dimana juga sama gitu. Karena kadang-kadang orang tua juga bingung harus menulis apa. Gitu. Untuk kelas 10 ya, ini kan kita minta itu kelas 10. Kelas 10 itu sekitar 369 siswa. Ya kita sampaikan pada orang tua itu baru kemarin 29-nya 38. Kalau untuk pengajuan kan nanti kita juga melihat platform yang ada dari pusat juga ada apa gitu kan. Jadi pengajuan pasti tiap tahun juga selalu diberikan gitu ya. Cuma memang untuk SMA ini kan pemerintah pusat sendiri sebetulnya memberikan peluang untuk diadakan untuk kembang karena belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh pihak pemerintah, sehingga masih diperbolehkan dengan catatan
hanya berupa sumbangan, gitu kan? Jadi itu ketentuannya seperti itu. Kalau untuk sumbangan silakan, yang penting tidak memaksa. Ya, namanya juga sumbangan kan, dari patokannya itu tidak memaksa, batasannya jumlahnya juga tergantung kemampuan orang tua, kemudian juga waktunya juga tergantung dari kemampuan orang tua. Baik. Sebelumnya memang ini adalah saya ini pada waktu itu ada kegiatan untuk pertemuan dengan orang tua siswa baru kelas 10. Intinya di situ kita akan menyampaikan tentang program persiapan PTM, ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian di samping itu juga saya akan menyampaikan evaluasi tentang penilaian tengah semester. Nah, setelah kegiatan itu dilanjutkan dengan ada kegiatan rapat komite. Nah, di dalam rapat komite itu saya menyampaikan keinginan sekolah media, karena selama ini sekolah ini termasuk salah prasarana masjid itu sudah tidak memenuhi. Ya, mengapa? Karena sudah tidak menampung banyak siswa. Ya, saya menginginkan keinginan saya menyampaikan saya kepada teman-teman, alangkah baiknya ini harus sudah mulai ada dibangun kembali dari tingkat 2 sehingga dibedakan antara awal tujuan ada untuk siswa pada bawah sebagai di atas. Nah, maka selanjutnya saya serahkan kepada komite seperti inilah keinginan sekolah pada saat ini, ingin ada masjid ini sudah mulai harus dibangun kembali. Nah, kedepannya pasti kalaupun tidak mencukupi kan kita kan kalau yang namanya masjid kan bisa saja dengan infak dan sebagainya. Nah, tidak akan mencukupi kalau hanya kelas 10. Hanya program saya sekarang ini untuk siswa baru kelas 10 ini inginlah adanya untuk menyumbang itu untuk kegiatan masjid. Perpres 48 kan tahun 2008 menyatakan bahwa di situ pendanaan pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat daerah, tapi juga masyarakat. Dalam hal ini masyarakat itu siapa? Yaitu orang tua siswa. Nah, itu di situ ada pasal 1 dan 2 itu disebutkan di Perpres 48. Kemudian di Permendikbud 75 tentang komite sekolah, dari komite sekolah itu dipersilakan untuk penggalangan dana, ya, yang sifatnya penggalangan dana itu bukan pungutan tapi sumbangan. Untuk apa sih penggunaan sumbangan itu? Dijelaskan bisa juga satu untuk peningkatan untuk sekolah, juga peningkatan sarana prasarana sekolah, kemudian juga ada biaya-biaya tertentu yang tidak bisa ditanggulangi, misalnya dari BOS dan yang lain bisa ditanggulangi juga oleh uang komite sekolah. Itu bisa seperti itu. Saya tidak mengikuti, ya. Oh, tidak mengikuti? Tidak keluar. Saya sudah menyertakan program sekolah, sudah menyertakan persiapan tatap muka PTM sudah. Yang itu adalah komite. Kebijakan komite iya. pada. Oke, komite yang melanjutkan. Saya setelah selesai itu menyampaikan persiapan tatap muka, kemudian keinginan sekolah kedepannya seperti itu sudah. Lanjutan dengan musyawarah komite. Sudah dihitung oleh komite, dibuat RAB-nya dengan gambarnya, malahan ada gambarnya, ada. Karena kebetulan mengapa sih? Karena kebetulan komite kita ini untuk sekretarisnya itu adalah konsultan, sekretaris komite. Kalau tidak salah kemarin dia menyampaikan hampir 700 juta. Hampir 700 juta. Ada RAB-nya yang memperlihatkan ke kita. Bukan pada komite, keinginan sekolah sekarang ini masih sudah tidak menampung banyak siswa. Saya ingin ini mesti diperbesar. Mengapa? Karena siswa selama asar duhur di sini, asar di sini, Jumatan juga pacar kacir. Itu masih ikut ke warga di sekitar sini.